Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Suhaila dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Ya, perhatikan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Perhatikan, Ibu buat garis bilangan di sini. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif. Ini ditunjukkan oleh garis panah berwarna merah. Ini juga disebut dengan bilangan asli. Karena bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, bilangan bulat juga terdiri dari bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini ditunjukkan oleh garis panah berwarna hijau, ya, arahnya ke kiri. Ini merupakan lawan dari bilangan bulat positif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Lanjut, bilangan bulat juga terdiri dari bilangan 0. Ini yang di tengah. Jangan ditinggal nolnya. Bilangan bulat terdiri dari positif, negatif, dan 0. Bisa juga dibilang, kalian sebut bahwa bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, jadi kalau bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif, betul juga, ya kan? Nah, lanjut. Kita akan belajar dengan sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Apa saja itu? Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Sifat asosiatif, sifat pengelompokan. Dan yang ketiga, sifat distributif atau sifat penyebaran. Sifat komutatif itu apa sih? Nah, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran yang berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Ya, tidak termasuk pengurangan dan pembagian. Coba perhatikan contohnya. Di sini Ibu buat contoh, 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5. Ini kalau dijumlahkan hasilnya sama-sama 8 ya. 5 tambah 3 sama dengan 8, 3 ditambah 5 juga 8. Makanya bisa ditukar tempatnya. Perkalian juga sama. 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5. 5 kali 3 hasilnya 15. 3 dikali 5 hasilnya juga 15. Ya, sama. Jadi, komutatif berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Coba perhatikan yang di bawah ini. Yang di bawah, 5 dikurangi 3 tidak akan sama dengan 3 dikurang 5. 5 dikurangi 3 hasilnya 2, sedangkan 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Bagaimana dengan pembagian? 6 dibagi 2 tidak akan sama dengan 2 dibagi 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 2 dibagi 6 hasilnya 1/3. Paham ya? Lanjut. Kita lanjutkan dengan sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Ya, coba perhatikan. Ini juga berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Contohnya nih. 2 ditambah 5 ditambah 8. Nah, kalian untuk menyelesaikan, kita harus kelompokkan dulu nih karena ada 3 suku. Kita kelompokkan. Ini cocoknya 2 dengan 8 dipasangkan dulu nih. 8 ditambah 2 ditambah 5. Ini yang dikelompokkan harus diisi tanda kurung. Ya. 8 ditambah 2 sama dengan 10 ditambah 5 hasilnya 15. Lebih gampang kan? Menjumlahkan 8 ditambah 2.
Nah, dibandingkan kalau misalnya 8 ditambah 5. Jadi, menurut kalian mana yang lebih gampang dikelompokkan? Itulah yang diisi dalam kurung. Lanjut untuk perkaliannya. 2 dikali 5 dikali 8. Nah, di sini enaknya 2 dikali 5 satu kelompok. Nah, ini dikelompokkan dulu. 2 dikali 5 dikali 8. 2 dikali 5 hasilnya 10. Dikali 8 hasilnya 80. Ya. Nah, itu untuk sifat asosiatif. Lanjut. Bagaimana dengan sifat distributif? Sifat distributif adalah sifat penyebaran. Berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan. 5 dikali dalam kurung 4 ditambah 2. Ya. Ini ada perkalian, ada penjumlahan. Kita sebarkan 5 dikali 4. 5 dikali 4 di dalam kurung ditambah 5 kali 2 di dalam kurung juga. Ya, disebarkan tuh yang 4 tambah 2 ini disebarkan. 5 dikali 4 ditambah 5 dikali 2. 5 dikali 4 hasilnya 20 ditambah 5 dikali 2 hasilnya 10. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, 5 dikali 25. Kalau kita buat penyebaran 25, ini kita pecah dulu. 5 dikali dalam kurung 20 ditambah 5. 25-nya ini gini ya, dipecah 20 ditambah 5. Baru kita sebarkan 5 dikali 20 ditambah 5 kali 5. 5 kali 20 hasilnya 100 ditambah 5 kali 5 hasilnya 25. Kalau dijumlahkan menjadi 125. Nah, sekarang berikutnya. Nah, sifat distributif juga berlaku untuk perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan. 5 dikali dalam kurung 7 dikurangi 2. Kita pisah. 5 dikali 7 dalam kurung dikurangi 5 kali 2. Ya, disebarkan 5 dikali 7 ditambah, dikurang ya. 5 kali 7 dikurang 5 kali 2. 5 kali 7 sama dengan 35 dikurangi 5 kali 2 sama dengan 10. Hasilnya 35 kurang 10 sama dengan 25. Gampang ya? Nah, kalian hanya mengingat 3 sifat operasi hitung, yaitu pertukaran, pengelompokan, dan penyebaran. Komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, sekarang kalau sudah, Ibu tinggal memberikan soal nih. Ada 5 soal yang Ibu buat. Kalian selesaikan dengan menerapkan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Gampang kan? Ya, sekarang silahkan dikerjakan. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.